Oke, di video ini kita bakal bahas kenapa nilai anak-anak Indonesia itu jelek-jelek. Sebagai gambaran, kita bisa lihat di tahun 2025 kemarin. Ini pemerintah ngadain yang namanya ujian TKA. Dan salah satu mata pelajaran yang diujiin adalah matematika. Ternyata, rata-rata nilai matematika di ujian TKA ini untuk yang tingkat SMA, rata-ratanya itu 36. Nah, di sini orang-orang pada bilang, wah berarti pendidikan Indonesia sekarang makin jatuh. Sekarang anak-anak Indonesia makin bodoh. Nah, karena nilainya terendah banget, cuma 36. Tapi sebenarnya, kalau kita trace ke tahun-tahun sebelumnya, kita trace ke tahun 2019 misalnya. Ini tahun terakhir kali diadakannya UN. Jadi selama tahun 2020 sampai 2024, itu pemerintah nggak ngadain ujian nasional kan. Kita bisa lihat di tahun 2019 ini, rata-ratanya juga sama jelek. Untuk yang SMA, mata pelajaran matematika rata-ratanya 39. Ini untuk yang anak IPA. Yang anak IPS nilainya lebih jatuh lagi daripada ini. Untuk tahun 2018, ini juga sama aja. Rata-ratanya itu 37. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, di antara 3 tahun ini nilainya nggak kemana-mana, alias di situ-situ aja. Alias masalah pendidikan itu belum selesai. Nah sebenarnya di tahun 2017 dan sebelumnya, misalnya 2016 dan tahun-tahun ke bawahnya, ini nilainya cenderung lebih bagus-bagus. Itu di sekitar 40 sampai 50. Kenapa? Ya karena waktu tahun-tahun ini belum banyak soal-soal HOTS alias soal-soal penalaran. Ketika tahun 2018 ini mulai banyak soal penalaran, nilainya langsung anjlok. Nah, jadi kalau mau apple to apple, kita bandinginnya 3 tahun ini aja. 2025, 19, sama 18. Sekarang pertanyaannya, apa yang nyebabin nilainya itu nggak gerak? Alias masih di situ-situ aja, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan. Banyak yang bilang itu karena sistem pendidikannya yang salah, pembuat kebijakannya salah. Itu benar, itu akar masalahnya. Tapi di sini kita bakal bahas gambaran dari sistem pendidikan yang jelek itu. Gambaran dari sistem pendidikan yang rusak. Kita bisa lihat ada 3 masalah. Saya bakal bahas dari 3 aspek. Pertama, masalah pendidikan pada anak. Yang kedua, pada orang tuanya. Dan yang ketiga, pada gurunya. Nah, sebenarnya 3 ini tuh yang harus diselesaikan sama pemerintah atau pembuat kebijakan. Kita langsung aja bahas dari yang pertama. Masalah pada anaknya. Apa sih masalahnya sehingga nilainya jelek? Itu biasanya karena durasi belajarnya. Walaupun memang terkait ini kan anak tuh, yang namanya kepintaran anak nggak bisa dinilai dari satu mata pelajaran aja. Misalnya anak yang nilainya jelek di matematika bukan berarti anak itu nggak pintar kan. Tapi yang mau dibahas di sini tuh bukan soal perbedaan bakat antar anak, tapi soal perbedaan jam belajar antara anak-anak di kota besar dengan anak-anak di kota kecil, di desa, di daerah-daerah. Nah, kebanyakan anak-anak di kota besar itu nilainya lebih bagus-bagus kan daripada anak-anak di kota kecil. Kebanyakan ya, walaupun gak semuanya kayak gitu. Nah, itu kenapa? Ya karena jam belajarnya aja beda. Memang ada faktor kualitas pengajarannya. Misalnya sekolah di kota besar itu kebanyakan lebih bagus-bagus. Guru-gurunya lebih kompeten. Itu betul. Tapi kita juga harus menyoroti ada perbedaan durasi belajar antara mereka. Misalnya nih, ada siswa SD. Biasanya anak-anak di kota besar pulang sekolah apa yang dilakuin sama orang tuanya? Orang tuanya itu ngelesin anaknya. Misalnya les matematika nih. Les matematika dalam 1 minggu itu total bisa sampai 5 jam. Ini tuh udah termasuk kerjain PR-nya, udah termasuk drama nangis-nangisnya, dan lain sebagainya. Dalam 1 minggu tuh 5 jam. Dikali, misalkan dalam 1 tahun itu 40 minggu. Kenapa bukan 52 minggu? Ya karena 12 minggunya anggaplah liburan deh. Liburan lebaran, liburan sekolah, atau ada faktor-faktor yang lain. Jadi kita anggap aja dalam 1 tahun itu jam belajar efektifnya 40 minggu. Dikali 6 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah ini kalau misalkan kita totalin 5 dikali 40 dikali 6 itu hasilnya 1200 jam. Jadi selama 6 tahun itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ada perbedaan 1200 jam belajar antara anak-anak yang gak dilesin, biasanya yang di kota-kota kecil, di daerah, di desa, sama anak-anak di kota besar yang kebanyakan dilesin. Perbedaannya 1200 jam. Atau kalau kita konversi ke jam belajar, ini tuh bisa setara sampai
1 tahun KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Ini tuh baru satu les. Satu les selama 6 tahun itu setara dengan 1 tahun pembelajaran di sekolah. Bayangin kalau misalkan lesnya nggak cuma satu. Misalkan ini baru les matematika aja. Gimana kalau misalnya ada les musik, les bahasa, terus les apa lagi? Les olahraga, les pemrograman lah, robotik. Ini totalnya udah berapa? Misalkan ini jadi 3.600 jam deh, kita kali 3. Berarti kan ini 3 tahun pembelajaran, 3 tahun KBM. Jadi sebenarnya anak-anak di kota besar itu sekolahnya 9 tahun di SD, bukan 6 tahun. Kalau gini ya gimana caranya anak-anak yang sepulang sekolah itu langsung main Mobile Legends, main FF, mau nyaingin anak-anak yang sepulang sekolah itu langsung les? Ya nggak akan bisa, karena perbedaan waktu belajarnya aja sampai 1.200 jam per satu mata pelajaran. Yang jadi masalah, nggak semua orang tua itu mampu ngelesin anaknya karena faktor ekonomi. Ngelesin anak kan nggak murah biayanya. Nah, masih mending kalau misalkan sekolahnya itu mau ngasih pelajaran tambahan gratis, les gratis buat anak-anak di sekolah. Tapi kenyataannya kan biasa nggak kayak gitu. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor mindset. Mindset orang tua ini kadang bisa berbahaya. Jadi kalau misalkan mindset orang tuanya salah, misalnya orang tuanya ini nganggap sekolah itu nggak penting, ya ujung-ujungnya kan doktrin juga ke anaknya. Anaknya bakal nganggap sekolah itu nggak penting. Ya ujung-ujungnya mau gimana masalah pendidikannya beres, nggak akan beres-beres dong kalau kayak gitu. Nah misalkan di sini nih, mindset sekolah nggak penting. Kenapa sih orang bisa nganggap sekolah itu nggak penting? Ya karena mereka menganggap pelajaran di sekolah itu nggak ada relevansinya dengan di dunia nyata. Kenapa bisa kayak gitu? Ujung-ujungnya balik lagi ke ekonomi. Karena ekonomi di Indonesia itu belum bertumbuh. Bayangkan kalau misalkan di Indonesia udah banyak industrinya udah maju-maju. Pastinya pelajaran di sekolah itu banyak yang kepake. Matematika tingkat tinggi kayak kalkulus, trigonometri itu bakal kepake semua. Tapi karena di Indonesia industrinya belum semaju itu, ya ujung-ujungnya banyak pelajaran di sekolah yang nggak kepake di dunia nyata. Makanya yang namanya pendidikan sama ekonomi itu harus berjalan beriringan. Kita nggak bisa cuma memprioritaskan pendidikan aja. Kan ada yang bilang tuh, katanya kita fokus dulu aja ke pendidikan. Nanti kalau misalkan SDM-nya udah siap, SDM-nya udah pinter-pinter, ekonomi itu bakal jalan sendiri. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ambil contoh aja India. India itu kan SDM-nya katanya pinter-pinter tuh codingnya. Tapi kenapa mereka ujung-ujungnya pada keluar negeri semua, pada kerja di luar negeri? Ya karena SDM-nya udah siap, tapi ekonominya nggak siap. Ini yang terjadi kalau misalkan ekonomi sama pendidikan itu nggak berjalan berbarengan. Nah di sini justru penting investasi asing itu masuk ke Indonesia. Yang namanya investasi asing tuh nggak selalu jelek. Justru dari investasi asing, misalnya ada perusahaan asing masuk ke Indonesia, buka pabrik di Indonesia, terus mempekerjakan orang-orang Indonesia. Di sana kan terjadi yang namanya transfer knowledge atau transfer pengetahuan. Jadi orang-orang Indonesia itu dapat belajar, oh ternyata teknologinya kayak gini loh, ternyata pengelolaannya kayak gini loh. Dan nanti mereka ketika udah siap bisa keluar buka perusahaan sendiri di Indonesia. Nah justru ini yang ditekanin di pemerintah Cina. Jadi mereka itu awalnya investasi asing dulu, ngundang banyak investor asing masuk buka pabrik di China, dan ketika mereka udah siap SDM-nya, mereka sekarang bisa berkembang sendiri. Yang ketiga ini soal kualitas pengajaran. Nah ini juga balik lagi, antara di kota besar sama di kota kecil, ini agak jomplang kualitas pengajarannya. Bukan karena gurunya salah, tapi karena guru yang di kota kecil, di desa-desa, kebanyakan belum dapat exposure-nya. Misalnya nih, terkait pelajaran matematika. Setahu saya, kalau di kota besar, ini udah fokus kalau matematika itu yang pentingnya itu di penalarannya atau di logikanya. Sedangkan di kota kecil atau desa, ini kebanyakan masih fokus di hitung-hitungan. Jadi matematika itu sama dengan berhitung kalau misalnya menurut orang-orang di pedesaan. Padahal kan kita tahu kenyataannya nggak kayak gitu. Justru yang namanya matematika itu lebih banyak butuh logika daripada berhitung. Nah untuk soal-soal TKA itu kebanyakan butuh penalaran ini.
Makanya kebanyakan anak-anak di kota besar itu lebih bisa ngerjain soal-soal TKA karena penalarannya itu udah diasah dari sejak kecil. Kita nggak bisa ngasah penalaran atau logika ini dari 3 bulan sebelum TKA. Itu nggak akan kekejar sama sekali. Justru penalaran itu harus diasah dari sejak kecil, dari sejak TK, dari kelas 1 SD, dan terus diasah sampai kelas 6 SD waktunya TKA. Tapi bukan berarti hitung-hitungan ini nggak penting, karena pada dasarnya semua juga diawalin dari hitung-hitungan dulu kan. Misalnya di kelas 1 SD kita belajar tambah kurang, kelas 2 SD belajar kali bagi, dan dengan tambah kurang kali bagi ini kita bisa ngerjain yang namanya pecahan misalnya, pecahan setengah misalnya, atau bilangan desimal 0,5. Dan terus bertahap sampai di kelas 7 kita belajar aljabar, terus di kuliah belajar aljabar linear. Jadi yang namanya matematika tuh materinya berantai kan. Ini juga kadang berlaku di pelajaran yang lain juga. Jadi kadang kalau misalkan di kelas 2 SD ini dasarnya nggak kuat, ya ujung-ujungnya di kelas 3 SD bakal jelek nilainya, kelas 4 bakal jelek, kelas 5 bakal jelek, dan seterusnya. Jadi justru kita harus ngebenerin dulu apa yang anak ini masih kurang. Jadi kalau misalkan anaknya masih kurang kuat di materi kelas 2 SD, ya harusnya ini yang diperbaiki dulu. Jangan langsung lanjut ke materi yang kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Karena kalau misalkan kayak gitu, dasarnya nggak kuat, ya ujung-ujungnya anaknya juga stres. Udah disuruh ngitung pecahan tapi nggak bisa kali bagi. Untuk mengasah kemampuan-kemampuan dasar yang ini gimana caranya? Ya jam belajarnya harus diperbanyak. Kalau di sekolah belum mahir, ya harus dilatih di rumah atau enggak di tempat les. Makanya kenapa tadi yang nomor 1 ini terkait durasi belajar, anak-anak di kota besar kebanyakan nilainya lebih bagus-bagus karena fundamentalnya ini udah kebangun, dan kebangunnya kadang di les juga, nggak cuma di sekolah. Ketika mereka jam belajarnya udah lebih banyak, mereka fundamentalnya udah lebih terasa, ujung-ujungnya walaupun mereka ada nggak bisa di satu materi, ya kita tinggal nambah di satu materi ya dia nggak bisa itu. Balik lagi soal gurunya, jadi kualitas guru juga harus ditingkatin, karena masih banyak guru-guru sekarang yang merupakan hasil dari sistem belajar di masa lalu. Maksudnya gimana? Misalkan di tahun 2010-an sampai 2017, ini kan soal-soal UN tuh kebanyakan masih bentuknya soal hafalan, soal hitung-hitungan yang bisa pakai rumus cepat, trik cepat. Nah itu kan gak bisa lagi diterapin di zaman sekarang, yang sekarang ini udah fokus di penalaran atau logika. Ketika guru-gurunya ini lulusan saat SMA di tahun segini, ya mereka kebanyakan masih belajar pakai sistem masa lalu, yang fokusnya di hafalan, fokusnya cuma di hitung-hitungan, gak terlalu pakai logika. Dan ketika mereka ngajar, ya mereka ngajarnya juga masih sama seperti itu, sama seperti ketika mereka belajar di sekolah. Jadi kalau misalkan gurunya ini disuruh bikin soal penalaran atau ngejawab soal penalaran, gurunya aja belum tentu bisa. Gimana caranya mau ngajarin anak-anak? Ini belum lagi masalah praktik di kelas. Kan sekarang tuh pembelajarannya lebih banyak porsi praktikumnya. Nah, sedangkan zaman dulu di tahun segini 2010-2017, ini kan belum terlalu banyak praktikum. Masih banyak yang fokus ke bagian teorinya aja. Nah, dari 3 masalah ini, masalah pada anak, orang tua, dan guru, mana masalah yang menurut kalian paling urgent, paling krusial buat diselesaikan sekarang? Langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada masalah lain juga yang menurut kalian harus ditambahin, nomor 4, langsung ditulis aja. Dan sekian pembahasan buat kali ini. Semoga bermanfaat.